Roy Suryo CS menemukan bukti baru terkait dengan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka mengklaim mendapatkan salinan data dari Komisi Pemilihan Umum yang disebut sebagai dokumen ijazah Joko Widodo saat mendaftar Pilpres 2019. Putu Gede Haryadi, SH, MH, titik, Hakim Anggota, 1, Sutikna, SH, MH, Silakan. Izin Pak, saya Habdan dari Gramedia.com. Tadi yang ditampilkan adalah ijazah Pak Jokowi ya. Itu kan fotokopi Pak. Selama ini ada beredar tampilan ijazah yang kalau saya lihat sekilas itu berbeda dengan yang banyak beredar di umum gitu loh. Misalnya dengan yang ditampilkan oleh orang PSI gitu ya. Apakah itu sama atau tidak Pak dengan yang Bapak tampilkan tadi di situ? Dan nama dekannya sepertinya ada beda yang selama ini beredar Pak Sumitro gitu loh. Dan kelihatan di situ sepertinya bukan Pak Sumitro dekannya atau bukan. Izin Pak, tadi nggak begitu jelas saya perhatikan. Dan kenapa tidak ditampilkan ijazah asli tadi Pak? Maksud biar kita bisa lihat sebenarnya yang seperti apa gitu ijazah Pak Jokowi itu. Terima kasih Pak. Andromeda. Ketawa-ketawa lah. Dan pada saat rame-rame isu-isu terakhir, kita kontak-kontakan lagi, oh jangan-jangan kita berdua ini direvel gara-gara itu kan. Ex-Menpan RB Yudi Krisnandi ungkap saat dirinya dan Anies dicopot Jokowi, jangan-jangan karena ijazah palsu. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari mantan Menpan RB, Profesor Yudi Krisnandi, yang kembali mengungkap dinamika di balik reshuffle kabinet era Presiden Jokowi. Dalam pernyataannya, Yudi menyingkap bahwa sebelum dirinya dicopot, ia justru sedang menjalankan salah satu tugas paling sensitif yang pernah diberikan kepadanya, menelusuri dugaan penggunaan ijazah palsu oleh sejumlah pejabat negara. Yudi menuturkan, Jokowi saat itu meminta dirinya turun langsung ke lapangan, jangan kebanyakan di kantor. Ia kemudian membuka kotak pos pengaduan, menerima laporan demi laporan tentang pejabat-pejabat yang dicurigai memakai ijazah tidak sah. Langkah inilah yang kemudian melahirkan surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2015, sebuah aturan besar yang mengguncang birokrasi karena menertibkan keaslian ijazah ASN di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, Yudi bekerja bersama Menteri Pendidikan kala itu, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies langsung bergerak cepat, menyisir data, memeriksa laporan, dan menindaklanjuti dugaan-dugaan yang muncul. Namun, di tengah upaya penertiban itu, sebuah kejutan terjadi. Keduanya justru ikut terseret dalam reshuffle kabinet yang mengubah peta kekuasaan saat itu. Yudi mengungkap bahwa sebelum diganti, ia sempat meminta penjelasan langsung kepada Presiden Jokowi, apakah dirinya diberhentikan karena kesalahan tertentu atau karena ada tugas yang tidak ia jalankan. Jadi kan kejahatan Jokowi ini kan bukan cuma satu ini, bukan cuma kebohongan aja. Dia juga melakukan kejahatan hak asasi manusia. Dia juga melakukan kejahatan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Dia juga melakukan kejahatan terhadap perampasan tanah-tanah rakyat melalui PSN. Itu banyak sekali sebetulnya ya, pelanggarannya. Dan nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan menggunakan perkara yang lain lagi. Jadi kayak kita bertuju ini untuk sementara fokus tadi seperti dikatakan oleh Pak Suripto, tema besarnya itu adalah tentang kebohongannya dulu. Kebohongannya udah banyak, apalagi yang kejahatan-kejahatan yang lainnya ya. Itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan persidangan, proses persidangan ini biasanya antara 3 minggu sampai dengan 4 minggu itu baru kita dapat jadwal sidang pertamanya. Nah, nanti yang menarik ini mungkin dari sekarang perlu kita beritahukan kepada masyarakat bahwa yang kita gugat ini adalah Jokowi secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan dia menggunakan mekanisme ketatanegaraan untuk melakukan rangkaian kebohongannya, kan begitu. Nah, karena dia seorang warga negara yang menggunakan instrumen-instrumen ketatanegaraan untuk melakukan kejahatan dan berupa kebohongan, ya, maka nanti yang wajib datang, jadi dia tidak bisa, kalau dia sebagai presiden digugat, maka dia bisa menunjuk jaksa agung untuk mewakilinya.
ya kan? Atau dia bisa menunjuk Menteri Hukum dan HAM, atau dia bisa menunjuk orang-orang KSP, kantor sekretariat kepresidenan. Nah, ini karena dia sebagai pribadi yang digugat, maka dia harus hadir nanti. Nah, secara pribadi. Nah, karena itu nanti dalam proses awal itu ada nama yang disebut dengan dalam sistem pengadilan itu adalah proses mediasi. Nah, proses mediasi itu langsung ketemu antara pihak tergugat dengan pihak penggugat langsung. Tapi pihak penggugat langsung itu tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Nah, jadi nanti kita akan bertuju ini akan berhadapan langsung dengan Jokowi kalau dia berani datang. Ya, kalau dia banci, nggak mau datang, nggak berani datang, ya berarti kita ngadepin meja kosong tuh nanti, ya. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu karena itu nanti akan diberi oleh hakim waktu untuk mediasi namanya. Tetapi itu hanya kita akan lihat nanti jadwal mediasinya dimulai itu nanti mungkin kita bisa dapat kabar dari pengadilan negeri ini, pengadilan negeri Jakarta Pusat ini mungkin sekitar 3 atau 4 minggu ke depan, ya kita akan dapat kabar kapan akan mulai proses mediasi itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan proses ini. Nah, tadi sudah disebutkan oleh rekan kita, oleh ketua tim pengacara kita yaitu Saudara Aziz Januar ini, bahwa tuntutan kita itu tadi, yang tadi kan sudah disinggung oleh Pak Sunarko tadi, soal rumah yang diberikan hadiah tadi itu, atau Pak Marwan tadi nyebut ya. Nah, itu nanti kita minta supaya tidak diberikan kepada Jokowi, ditahan oleh negara. Kemudian uang pensiunnya sebagai presiden itu juga tidak diberikan. Itu untuk mengganti ya kerugian-kerugian ya yang ditimbulkan oleh kebohongan Jokowi. Kan utang yang ditimbulkan oleh Jokowi ini sampai dengan hari ini itu lebih kurang 5.700 triliunan. Mulai dari 2015 lah katakanlah, kalau 2014 kan itu pemerintahan lama. 2015 sampai dengan 2024 ini hari ini itu sekitar 5.600 atau 5.700 triliun. Nah, dia yang harus ganti itu karena itu bukan tanggung jawab negara, karena dia yang melakukan itu dengan ambisi-ambisi proyek-proyek pribadinya dia. Ya, belum lagi yang dia melakukan korupsi di dalam di dalam hutang luar negeri itu ya, melalui proyek-proyek strategis nasionalnya itu. Nah, jadi yang kita inginkan itu supaya beban hutang yang 5.700 atau 5.600 itu dibayar oleh Jokowi, bukan oleh rakyat Indonesia. Sebab kalau itu dibebankan kepada rakyat Indonesia, ya, padahal itu adalah untuk memenuhi ambisi Jokowi semata, maka, nah, di mana hubungan hukumnya antara kita penggugat ini dengan kerugian itu? Kayak kalau itu dibiarkan harus dibayar oleh rakyat, kita ini kurang bayar lewat proses pajak. Lama itu sampai anak cucu kita itu masih terus bayar itu, ya. Nah, kita mau cut off itu hutang supaya Jokowi yang tanggung jawab beserta anak cucunya. Karena secara perdata hutang itu tanggung jawab bisa diturunkan, itu diwariskan itu. Jadi dia yang harus tanggung jawab, jangan bebannya kepada rakyat Indonesia. Itu yang kita mau. Jadi ini untuk membuka pikiran gugatan ini gugatannya untuk justru menolong rakyat Indonesia supaya tidak dibebani oleh utang Jokowi itu. Supaya yang bayar utang itu adalah Jokowi. Diambil dari mana? Dari tuh rumahnya salah satu yang mau hadiah untuk pensiunnya dia, kemudian uang pensiunnya dia. Kalau kurang itu, maka harta-harta yang Jokowi yang dilaporkan waktu dia menjabat gubernur, kemudian 23 miliar, kemudian waktu dia daftar Pilpres 26 miliar, nambah 3 miliar tuh, padahal baru 2 tahun menjabat gubernur itu, Pak. Nah, itu nanti disita juga harta-harta itu untuk keperluan membayar utang itu yang 5.700 triliun itu. Nah, jadi ini yang kita sampaikan. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Teman-teman, seperti biasa, di sini kita masih membahas sebuah isu politik yang sedang terjadi di negara kita. Dan tentunya isu ini masih menyangkut tentang kasusnya Bapak Jokowi, Presiden ke-7 RI kita. Nah, teman-teman, barusan kita menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik dan tentunya video ini menjadi perhatian daripada media sosial dan mereka meninggalkan beberapa komentar dan tanggapan dari cuplikan video tersebut. Namun teman-teman, jika ada juga tanggapan dan pendapat dari teman-teman semua berdasarkan cuplikan video tersebut, silakan cantumkan di kolom komentar. Mari kita berbagi pendapat tentang isu politik yang sedang beredar ini.
Teman-teman, di sini disampaikan oleh Mukholi yang mengatakan, ayo Pak Jaksa bekerja yang betul, Anda dibayar oleh rakyat. Asri Lazi mengatakan Jokowi harus diadili. Disampaikan oleh Ali Topan, sita hasil korupsi hukum mati. Teman-teman, selanjutnya Husnul Khotimah mengatakan rakyat sudah pada cerdas, nggak bisa dibohongi lagi. Selanjutnya Mar mengatakan mantap, harus dipenjara orang yang bersalah. Kemudian teman-teman disampaikan oleh Rial Gamal yang mengatakan semoga orang-orang cerdik pandai yang pro rakyat dijadikan pemimpin di negeri ini. Onoy mengatakan harus dimiskinkan sebagai pelajaran bagi koruptor, para pejabat dan para ASN pada umumnya di masa mendatang. Yakub mengatakan polisi dengar nggak ya, kok seakan-akan dilindungi sama Parco. Teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Ajis, ribet amat sudah jelas palsu, tangkap aja sudah, jangan dinanti-nanti takut keburu kabur. Sulasmono mengatakan mau kurang bukti apalagi segera penjarakan, dicatat para buzzer-buzzernya dan termul adili biar ada kawan. Jokowi di penjara biar kapok membela junjungannya tanpa akal sehat, hanya modal koar-koar tanpa bukti data. Teman-teman, Kecut mengatakan jangan dihukum mati tapi hukum seumur hidup serta dimiskinkan semiskin-miskinnya juga kepada keluarganya. Teman-teman, Nur Hasana mengatakan orang jujur dan tahu agama, jangankan uang sogokan yang sudah jelas menjerumuskan, suruh minta bansos dengan harus sumpah, mengaku-mengaku kalau harus jadi orang miskin nggak mau, takut termakan sumpahnya sendiri karena sama saja nggak yakin sama Allah maha kaya dan berkuasa dan berhak menjadikan kita kaya kan? Itulah yang terjadi awal dari lingkaran ayatan yang menyesatkan, termasuk dari ujian orang-orang sabar dan ikhlas saat ini. Teman-teman, Raras mengatakan ijazah asli UGM kok setiap reunian kagama gak pernah nongol gabung, apa tidak diundang karena di buku daftar kagama tidak ada nama Jokowi? Kalau ada nama Jokowi pasti diundang dan Jokowi pasti datang. Tapi udah berkali-kali reunian agama Pak Jokowi tidak pernah kelihatan datang. Saya menarik kesimpulan bahwa Pak Jokowi memang tidak punya ijazah UGM dan yang dimilikinya itu adalah ijazah UGM palsu dengan alasan kuat foto di ijazahnya tersebut foto Jokowi palsu karena foto itu bukan foto raut muka dirinya, melainkan foto orang lain. Jadi Pak Jokowi jangan coba-coba membodohi, membohongi dan menipu rakyat. Teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Jagu, jangan diakui ijazah Jokowi. Kalau ada kebedaan ijazahnya, waktu dia wali kota dan waktu dia gubernur, waktu dia presiden, hanya itu ijazah kura akui, jangan kuta akui. Kalau udah ijazah baru sama kuasa hukumnya harus ijazah itu waktu dia penjabat, kita benarkan kalau ada yang lain palsu. Danding Rianto mengatakan, ngaku aja lu Jokowi memang benar tidak punya ijazah asli. Ikal mengatakan sangat sengau orang ini, hidungnya gatal. Teman-teman, disampaikan oleh Taufik Hidayat, sudah banyak bukti-bukti ijazah Jokowi palsu, ayo Pak Hakim bongkar faktanya, ijazah Jokowi biar Indonesia aman. Edi Suwarno mengatakan diberhentikannya Profesor Anies RB dan Prof Yudika ini sebagai menteri karena sudah meneliti ijazah-ijazah pejabat Indonesia diperkirakan banyak yang palsu. Selanjutnya teman-teman disampaikan oleh Dasniman, betul fakta pembuktian pertama hukum dirusak oleh pendukung kebohongan karena bukankah tergugat maupun penggugat baik secara perdata maupun pidana sebelum di sidang penggugat dan tergugat wajib hadir dan disumpah menurut agama dan kepercayaannya. Dengan adanya bukti yang asli, disinilah hakim bisa memutuskan perkara dengan adil tanpa pandang bulu sama sekali. Selesai. Sopian Sianto mengatakan kalau tidak hadir dengan alasan bla 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 berarti harus diseret paksa dong. Timing Santuy mengatakan rakyat makin yakin bahwa ijazah Joko Widodo adalah palsu. Syarif Husni mengatakan Jokowi tak mungkin kuliah di zaman Orde Baru. Anak seorang PKI dilarang bersekolah di perguruan tinggi ataupun kuliah. Langgeng Widodo mengatakan cuma modal bohong Jokowi bisa jadi presiden 10 tahun, aneh tapi nyata. Sri Nureni mengatakan setelah ijazah Jokowi diperiksa, semoga ada lagi pemeriksaan lanjutan
atau bentuk lembaga independen khusus untuk memeriksa ijazah-ijazah semua pejabat di Indonesia mulai dari Kades Pres. Sunawar mengatakan rakyat bersuara untuk keadilan karena ekonomi tidak stabil. Tino Supay mengatakan benar-benar Indonesia ini merdeka kalau Pak Hakim tak mau disogok, Wiwi merdeka. Kiptai mengatakan berencana bersekolah atau kuliah di Pulau Jawa, pilih kota-kota berikut Jakarta, Bogor, Bandung, Malang, Surabaya, dan Jember. Ternak Entox Kalarumahan mengatakan pernyataan yang tepat, akurat, sesuai dengan fakta, sesuai dengan harapan rakyat, terus gaungkan supaya Jokowi secepatnya diadili. Teman-teman, disampaikan oleh Wiyadi, ayo Roy Suryo maju terus, masyarakat mendukungmu, jangan percaya saya omongannya Rektor UGM dan polisi. Kolik Santoso mengatakan Jokowi dan program PSN, mari kita bongkar semua oligarki yang sangat rakus dan pengkhianat bangsa. Teman-teman, Ma'arif mengatakan muncul lagi manusia sakit hati yang akan membuat kebohongan sampai kiamat. Syarif mengatakan Jokowi harus diadili agar rakyat tahu tidak gaduh, ujarakan Jokowi. Teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Imam, mantap dan bravo yang terhormat Bang Hamunawar. Ini tepat dan tegas, baru benar ijazah sudah digunakan oleh pribadi. Wakili pribadi sehingga harus dituntut atas KKN-nya harus disita dan rebut kembali oleh negara. Terima kasih. Tuan Ayung mengatakan seperti benang kusut enggak pernah selesai. Winside mengatakan ingat semua, jika berkata palsu atau bohong itu sebenarnya membohongi diri sendiri, kebohongan cepat lambat akan terbongkar kebohongannya. Pianto Site mengatakan perlu diinventarisir kebohongan-kebohongannya dengan rekam jejaknya. Zulkarnain mengatakan mantap, maju terus, diusut tuntas Pak. Teman-teman, kita lanjut. Imam Suroyo mengatakan jelas palsu kalau pihak-pihak yang ngomong asli jelas-jelas membohongi publik. Hingga saat ini yang ngomong asli dari pihak UGM, kepolisian, dan Termul, pihak-pihak ini yang perlu diperiksa. Disampaikan oleh Setia Darman yang mengatakan beginilah kalau pemimpin suatu negara bahwa kecerdasan secara akademik lebih rendah dari yang dipimpin, ditambah etik moral akhlaknya pun lebih rendah juga. Kalau kecerdasan akademiknya lebih rendah, bolehlah, tetapi etika moral akhlak tidak boleh lebih rendah dari anak buahnya, karena itu pedoman tauladan integritas pemimpin DMK. Teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Salam NKRI harga mati.